Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga terus berada di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Kita belajar dari buku tema 4 Hidup Bersih dan Sehat, subtema 4 Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum, dan hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang keempat. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 4 halaman 171. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Sekarang anak-anak Ibu ajak untuk kita bersama-sama membaca percakapan Dayu dan ibunya. Bu, mengapa sampah dan barang-barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Kata Dayu kepada ibunya. Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan, kata ibu kepada Dayu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Dayu dan ibunya. Setelah kita membaca percakapan antara Dayu dan ibunya, maka tugas untuk anak-anak adalah silahkan anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan tadi. Silahkan tulis jawabannya di dalam buku tulismu masing-masing. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan, kita akan bersama-sama bermain mengisi teka-teki silang. Nah, anak-anak akan menjawab teka-teki silang ini dengan pertanyaan mendatar dan menurun. Ada satu pertanyaan mendatar yaitu ternoda dan kotor. Apa makna ternoda dan kotor? Dan juga ada 2 pertanyaan menurun, yaitu pertanyaan kedua berasa sangat geli atau pada kulit. Dan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan menurun yang ketiga itu berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Silakan anak-anak mengisi teka-teki silang tersebut sesuai dengan pertanyaannya dan mengisinya di dalam kotak teka-teki silang yang sudah disediakan. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak untuk kita bersama-sama membaca teks berjudul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar yang kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks berjudul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Dari teks yang telah kita baca ini, dia menceritakan tentang bagaimana suasana pasar yang kotor. Anak-anak, pasar yang kotor menjadi sarang penyakit karena sampah yang dibiarkan berserakan dan membuat lingkungan menjadi kumuh. Untuk itu, kita sebagai pengunjung pasar harus selalu menjaga kebersihan pasar agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak anak-anak untuk kita bersama-sama mengamati gambar yang menunjukkan pasar yang kotor. Coba anak-anak lihat baik-baik. Di sana pada gambar tersebut terlihat pasar yang kotor. Banyak sampah berserakan, banyak lumpur karena genangan air. Pasar itu becek, lalu kelihatannya kumuh sekali. Kalau hujan turun, tanah akan membuat pasar itu menjadi berlumpur dan becek. Nah, anak-anak, kalau lumpur itu kena kulit, maka pasti akan mengakibatkan gatal-gatal. Nah, anak-anak, ingat sekali lagi, kalau kita pergi ke pasar, kita wajib untuk menjaga kebersihan pasar. Nah,
Setelah anak-anak membaca teks berjudul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit dan juga gambar yang disajikan pada halaman 175 tentang pasar yang kotor, sekarang tugas anak-anak adalah coba anak-anak tuliskan ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Silahkan tulis di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, terdapat banyak toko yang berjejer di pasar, bukan? Pastinya kalau anak-anak pergi ke pasar, anak-anak akan menemui toko-toko atau kios-kios berjejer-jejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Ada yang menjual sembako, ada yang menjual barang peralatan rumah tangga, ada juga yang menjual berbagai macam kain, ada juga yang menjual berbagai macam pakaian, dan juga ada yang menjual berbagai macam perhiasan. Nah, Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Saya ulangi, manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tahukah kamu cara membuat hiasan seperti pada gambar di halaman 176, yaitu kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mempelajari cara membuat hiasan dari manik-manik berikut ini. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, benang atau nilon atau tali senar, dan manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, kita dapat menggantinya dari bahan plastik, misalnya sedotan. Cara untuk membuat hiasan dari manik-manik yaitu yang pertama, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Yang kedua, jika manik-manik tidak ada, kita bisa membuat manik-manik dari bahan plastik, contohnya sedotan minuman. Yang ketiga, kita pilih warna dan ukuran manik-manik yang akan kita gunakan sesuai dengan selera kita masing-masing. Selanjutnya, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Lalu masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Setelah anak-anak memasukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang sesuai dan yang anak-anak inginkan dan tentu saja menarik, anak-anak ikat ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Nah, setelah anak-anak mengikat ujung benang atau senar, maka kalung atau gelang dari manik-manik sudah bisa anak-anak pakai. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi cara membuat hiasan dari manik-manik. Nah, anak-anak untuk membuatnya ini, anak-anak bisa dibantu oleh orang tua yang ada di rumah. Kalau anak-anak sudah bisa membuat gelang atau kalung dari manik-manik, maka anak-anak bisa memakainya ke berbagai acara. Misalnya, anak-anak bisa memakainya ke sekolah minggu, bisa memakainya ke gereja, atau bisa memakainya ke acara-acara, misalnya acara ulang tahun, pesta ulang tahun, atau pesta pernikahan. Nah, menarik bukan? Kalau anak-anak ingin memilikinya dan ingin membuatnya, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua untuk membantu anak-anak dengan petunjuk yang sudah ibu ajarkan tadi. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu ajak anak-anak untuk mengamati benda yang ada di halaman 178. Bagaimana bentuk benda ini? Benda ini adalah kotak tisu yang dibuat dari manik-manik ya. Kotak tisu yang anak-anak lihat ini, dia berbentuk seperti apa ya? Bangun ruang apa ya? Ya, kotak tisu ini berbentuk seperti bangun ruang balok. Anak-anak, balok merupakan contoh bangun ruang dan memiliki rusuk sisi dan titik sudut. Jadi masih ingatkah anak-anak dengan bangun ruang yang memiliki rusuk sisi dan titik sudut? Ya, semua bangun ruang memiliki rusuk sisi dan titik sudut. Untuk bangun ruang balok, dia memiliki 12 rusuk,
6 sisi, dan juga 8 titik sudut. Sedangkan bangun ruang prisma baik itu bangun ruang prisma tegak segitiga memiliki banyak rusuk 9, banyak sisi 5, dan banyak titik sudut 6. Nah, anak-anak yang ada di rumah, semoga anak-anak masih ingat ya tentang banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun-bangun ruang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan memilih bangun-bangun ruang yang memiliki jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut yaitu 12, 6, dan 8, dan 9, 5, dan 6. Jadi kita akan memilih bangun ruang mana yang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut 12, 6, dan 8, dan bangun ruang mana saja yang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut 9, 5, dan 6. Nah, anak-anak, ada contoh untuk anak-anak yaitu salah satu bangun ruang yang memiliki banyak sisi, banyak rusuk 12, 6, dan 8 adalah bangun ruang pada nomor yang keempat. Kita lihat ya, kita hitung bersama agar dapat membuktikan apa benar banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya adalah 12, 6, dan 8. Kita mulai dari rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti benar ya. Yang berikut, sisi. Sisi atas, sisi bawah sudah 2. Sisi kiri, sisi kanan sudah 4. Sisi depan, sisi belakang berarti 6. Benar. Dan titik sudut. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Maka bangun ruang nomor 4 memiliki jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut yaitu 12, 6, dan 8. Nah, dengan cara ini silahkan anak-anak menghitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang yang ada di halaman 179. Kemudian anak-anak menarik garis untuk menentukan banyaknya sesuai dengan jumlah yang sudah tersedia ini. Ya, silahkan kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap materi pelajaran yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat dan shalom, Tuhan memberkati kita semua.